Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Kami harap kalian yang nonton video ini dalam kondisi sehat ya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 52 akan membahas tentang pendidikan serta dakwah keagamaan Islam. Karena dalam video kali ini mengandung pengertian dan pengetahuan yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian bisa mencatat poin-poin yang akan dijelaskan. Selamat mendengar. Pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat di zaman Rasulullah SAW, tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh beliau dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pendidikan tidak diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan timbul kedengkian dan permusuhan. Jadi tujuan pendidikan sesuai dengan alasan kenapa manusia diciptakan, yaitu menyembah Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, yaitu, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku." Dari definisi ini nampak jelas bahwa secara umum yang dituju oleh kegiatan pendidikan adalah terbentuknya kepribadian yang utama, atau dengan kata lain tujuan pendidikan adalah menuju manusia yang ideal. Ditemukan fakta bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk berdakwah ialah melalui pendidikan. Karena pada hakikatnya ada satu kesamaan mendasar antara dakwah dan pendidikan. Pada keduanya berlangsung proses transfer pengetahuan. Kesamaan itu mengakibatkan lahirnya beberapa kesamaan tujuan antara dakwah dan pendidikan. Bahkan beberapa definisi pendidikan Islam menjadikan terbentuknya kepribadian Muslim sebagai tujuan akhirnya. John Amos Comenius, pedagog terkemuka, mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah terciptanya anak dewasa. Islam lebih tajam lagi dalam konsepnya, yaitu terciptanya seorang anak yang dewasa lahir dan batin yang terdapat padanya keutuhan baik fisik maupun psikis yang diridhoi oleh Allah Maha Pencipta. Sedangkan tujuan dakwah adalah mewujudkan manusia yang bertanggung jawab pada dirinya sebagai hamba Allah sekaligus bertanggung jawab sebagai khalifah. Pendidikan dan dakwah pada hakikatnya mempunyai jangkauan makna yang sangat luas, serta dalam rangka mencapai kesempurnaannya diperlukan waktu dan lahdi, atau dari pangkuan hingga liang lahat. Dan beligu ani walau ayatan, sampai dariku walau satu ayat. Sebagaimana Nabi Muhammad pengikut-pengikutnya pun harus mengundang pendidikan sebagai bagian dari dakwah yang merupakan jalan hidup mereka. Bila pendidikan diartikan secara luas sebagai upaya mengubah orang dengan pengetahuan tentang sikap dan perilakunya sesuai dengan kerangka nilai tertentu, maka pendidikan Islam identik dengan dakwah Islam. Jadi setiap muslim selayaknya adalah dai dan sekaligus pendidik. Ia menjadi saksi di tengah-tengah umat manusia tentang kebenaran Islam dan mendidik umat Islam yang lain dengan seluruh kepribadiannya dan perilakunya. Dari pendapat di atas, dapat dipahami antara dakwah dan pendidikan adalah dua peristilahan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam pendidikan ada unsur dakwah, dan di dalam dakwah ada unsur pendidikan. Hanya saja dakwah konotasinya lebih islami dibanding pendidikan.
Kesimpulannya, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada Islam. Dakwah tersebut merupakan tugas bagi setiap muslim. Pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antara dakwah dengan pendidikan pada hakikatnya adalah sama, karena dakwah adalah bagian dari pendidikan dan dakwah adalah metodenya. Adapun aspek pendidikan dalam dakwah Rasulullah adalah pendidikan iman, ibadah, moral, dan sosial. Pendidikan iman terkait dengan percaya kepada alam gaib, termasuk Allah, malaikat, jin, dan lainnya. Pendidikan ibadah meliputi sholat, puasa, zakat, infak, dan yang lainnya. Semua ini bertujuan agar rohani seseorang tidak lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aspek pendidikan moral berkaitan dengan akhlak kepada Allah dan manusia. Akhlak adalah buah dari iman. Aspek pendidikan sosial terkait dengan bagaimana seseorang mempunyai rasa kepedulian kepada sesamanya. Sosial tolong-menolong. Cukup sekian penjelasan mengenai pendidikan serta keagamaan Islam. Kami harap teman-teman yang menonton dapat mengambil ilmu pengetahuannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan materi dan pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelompok KKN 52.